البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yang mana kita sekarang masih berada pada pembahasan penjelasan terhadap ungkapan Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, wa la yatimul hukmu hatta tastami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Suatu hukum tidak akan sempurna sampai benar-benar terkumpulkan padanya syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Maksudnya kita nggak bisa menghukumi suatu perkara kalau memang tidak terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak hilang penghalang-penghalangnya. Ada penghalang nggak bisa kita hukumi walaupun syaratnya terpenuhi. Apa maksudnya ya? Kemudian penghalang nggak bisa kita hukumi kalau syaratnya tidak terpenuhi. Jadi dua perkara ini harus ada, yaitu apa? Hilang mawani, hilang penghalang-penghalang, bersih dari penghalang-penghalang, syaratnya terpenuhi. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa kemarin? Contohnya orang yang dia mengucapkan ucapan kekufuran. Apakah kita katakan fulan kafir? Dilihat dulu. Paham ya? Kisahnya yang sudah kita lewati itu kan ada orang ngomongnya keliru. Karena saking senangnya, bangganya dengan kendaraan yang semula hilang datang sendiri, padahal makanannya, minumannya, perbekalannya di atas kendaraan tersebut. Akhirnya saking senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk, terbalik. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Ini ucapan kekufuran atau bukan? Ucapan kekufuran, tapi yang ucapan ini enggak dikafirkan. Kenapa? Akhta'a min syiddatil farah. Dia itu keliru mengucapkan karena saking senangnya. Berarti apa? Ada mawani' penghalangnya, yaitu apa? Al-khata'. Ya enggak? Kekeliruan enggak bisa kita langsung hukumi. Bapak kafir, Pak. Wana keliru kok. Kalau keliru enggak bisa kita hukumi. Paham ya? Karena sudah kita lewati kan termasuk yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya apa? Wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Nah, jadi kekeliruan, lupa, keterpaksaan itu diampuni. Mahum insyaallah. Naam. Contohnya, kamu enggak boleh lewat sini. Kalau lewat sini, harus menyembelih, misalkan. Akhirnya dia padahal posisinya enggak ada jalan lain, harus lewat situ. Nah, menyembelih apa misalkan? Pokoknya nyembelih untuk selain Allah taala. Nah, walaupun seekor lalat. Paham ya? Walaupun seekor lalat, akhirnya dia nyembelih. Paham ya? Mempersembahkan lalat tadi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan atau enggak nih? Kesyirikan, tapi di sini dia terpaksa. Tembak pistol ditodongkan di kepalanya, peluru udah ada di situ. Jadi kokang ini ya, tinggal tembak itu udah langsung ini ya. Nah, posisi terpaksa. Dia akhirnya apa? Memberikan suatu persembahan untuk selain Allah taala walaupun dengan seekor lalat. Nah, kalau kita lihat perbuatannya, perbuatan kesyirikan atau tidak? Nah, terjatuh dalam kekufuran aslinya. Cuman kita enggak bisa menghukumi si fulan dari kafir. Kenapa? Karena terpaksa. Mahum insyaallah. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Kata beliau, wa mithalul bai' alladhi tammat syurutuhu ma'a wujudil mani'. Perhatikan baik-baik ini. Contohnya jual beli yang terpenuhi syarat-syaratnya tapi ada penghalang. Perhatikan baik-baik ini ya. Jual beli syarat-syaratnya terpenuhi tapi ada penghalang di situ. Lau ba'a insanun syai'an ba'da nida'il jum'ah tsani. Sudah kita lewati pembahasannya. Kalau ada orang jual beli setelah dikumandangkannya adzan Jumat yang kedua. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan bahwasanya adzan Jumat itu ada dua. Adzan pertama, adzan kedua. Seperti orang-orang awam yang sufiyah atau yang semisalnya itu mereka seperti itu biasanya. Adzan pertama, setelah itu nanti khatibnya maju ke depan bawa tongkat. Tongkatnya diserahkan. Yang adzan bawa tongkat gini, tongkatnya panjang gini. Nanti kalau sudah adzan pertama langsung dia maju ke depan, serahkan pada khatibnya. Khatibnya ambil, langsung dia maju ke mimbar itu. Setelah itu baru adzan kedua. Itu kalau orang awam ya. Ya mungkin kalau di kawasan-kawasan orang Muhammadiyah mungkin antum enggak lihat. Tapi di kawasan-kawasan orang-orang Sufiyah, Aswaja atau yang semisalnya kadang masih ada itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan adzan dua kali Jumat. Kata beliau,
Contohnya ada orang transaksi jual beli setelah dikumandangkan Jumat yang kedua. Wa huwa mimman tajibu 'alal Jumat, padahal dia termasuk orang yang sholat Jumatnya wajib. Paham ya? Dia termasuk orang yang wajib sholat Jumat. Laki-laki dewasa berakal ya enggak? Wajib sholat Jumat. Nah, kita sekarang ngambil pendapat yang kuat saja sudah. Sekarang ada orang jual beli setelah dikumandangkan adzan Jumat itu aja ya. Nah, kita pakai yang adzan pertama ya. Kita pakai adzan yang adzan cuma sekali saja ya. Nah, akhirnya adzan dikumandangkan dia jual beli. Ini berapa harganya nih? Ini jus apokat harganya 65.000 nih. Paham ya? Tapi setelah adzan, paham ya? Setelah adzan Jumat dikumandangkan, bagaimana hukumnya? Batal jual belinya. Enggak boleh. Karena haram hukumnya ya. Nah, barakallahu fikum. Yang satunya bilang, ya ini kan kita kan barakallahu fikum belum salat Jumat tapi adzannya itu ya. Adzan dikumandangkan itu sudah tidak boleh lagi jual beli. Dalilnya kita lihat. Wa ba'ahu bai'an tam syurut. Dia jual beli transaksinya sempurna. Syarat-syaratnya semua sempurna. Barangnya ada, jus apokatnya ada sedikit campuran coklat itu. Kemudian barakallahu fikum, kemudian uang juga ada, serah terima. Serah terima ya. Nah, barakallahu fikum, kata beliau fa innahu la yasih. Transaksi jual belinya enggak sah. Kenapa? Wa dzalika liwujudil mani'. Ini syaratnya terpenuhi. Jus apokatnya ada, uangnya ada, yang beli ada, yang jual ada, serah terima. Syaratnya terpenuhi enggak? Syaratnya terpenuhi, tapi liwujudil mani', karena ada penghalang min sihhati dari barakallahu fikum dibenarkannya jual beli tadi, wa huwa wuqu'uhu ba'da nida'il jum'ah ats-tsani. Yaitu terjadinya transaksi tersebut setelah dikumandangkan adzan Jumat. Ini yang dilarang. Paham ya? Kecuali orang-orang yang memang enggak wajib salat Jumat, seperti perempuan yang haid atau perempuan lah globalnya, perempuan haid atau enggak haid, enggak wajib salat Jumatnya, dia mau transaksi setelah adzan Jumat enggak masalah perempuan. Ya enggak? Atau laki-laki yang lagi safar, musafir, mau jual beli, misalkan barakallahu fikum mau beli jus apokat, jus jambu enggak masalah. Paham ya? Ini musafir tapi ya, musafir. Nah, barakallahu fikum itu karena enggak wajib bagi dia untuk salat Jumat. Tapi untuk yang wajib tadi ingat-ingatnya, setelah adzan dikumandangkan haram bagi dia untuk melakukan transaksi jual beli. Kita lihat. Kata beliau mimman tajibu 'alal Jumat, ya kan? Bagi orang yang wajib salat Jumat, berarti sana ada orang yang tidak wajib salat Jumat. Na'am. Kita katakan na'am. Seperti perempuan, wajib enggak salat Jumat? Enggak wajib. Paham ya? Orang musafir atau lagi safar, misalkan dari Jogja ke Makassar misalkan, mungkin naik barakallahu fikum, mungkin naik kapal dari Surabaya misalkan ya, barakallahu fikum, kan safar itu. Antum enggak wajib salat Jumat. Paham ya? Enggak wajib salat Jumat. Nah, terus bagaimana salatnya? Salat zuhur. Kalau zuhur silakan mau dijamak dan qashar enggak masalah. Paham ya? Salat Jumat enggak wajib karena dia musafir. Naam. Kita lihat sini dalilnya. Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Perhatikan ini semuanya soal udah hafal ini ya. Ini dalil larangan jual beli hari Jumat ketika sudah dikumandangkan adzan Jumat. Kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan, diseru untuk salat pada hari Jumat, fas'au, maka segeralah kalian menuju kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju ke masjid, salat, wadarul bai', ini syahidnya, dan tinggalkanlah jual beli. Larangan atau enggak? Larangan. Larangan menuju ke mana nih? Larangan kembali ke zat jual beli itu sendiri. Sehingga kalau larangan kembali pada zat amalan, kalau dia langgar, hancur amalan tadi. Enggak sah. Sudah kita lewati kan kemarin? Larangan dilihat dulu kembali ke mana larangannya. Nah, kembali ke zat amalan itu sendiri atau kembali di luar amalan. Kalau kembali ke zat amalan itu sendiri kok dilakukan, rusak amalannya enggak sah. Paham? Tapi kalau kembali di luar amalan, amalannya sah, dia berdosa kalau dia melanggar. Paham belum? Nah, itu perlu diingat-ingat kembali. Nah, barakallahu fikum, baik-baik. Nah, kita lihat sini, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Walaka antum masil, walaka an barakallahu fikum tumassila aidan bil walad yarsu abah. Contoh lain. Dan kamu boleh juga mencontohkan seorang anak barakallahu fikum mewarisi bapaknya. Fa innahu idza mata insanun an waladin. Nah, maksudnya apa? Maksudnya anak ini mengambil harta warisan bapaknya gitu, mendapat warisan dari bapaknya. Fa innahu idza mata insanun an waladin, karena sesungguhnya apabila ada orang meninggal, orang tua meninggal, meninggalkan anak, perhatikan baik-baik ini. Nah, barakallahu dzakarin aw unsa, anak laki-laki maupun perempuan, kana hadzal walad warisan lahu.
maka anak inilah yang dikenal dengan ahli waris. Paham ya? Dia akan apa? Nah, barakallahu fiikum mengambil warisan nah dari apa? Dari bapaknya tadi itu. Liqouli ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Naam. Allah Ta'ala telah mewasiatkan kepada kalian untuk anak-anak kalian. Anak laki-laki itu seperti bagiannya dua anak perempuan. Paham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ini bukan berarti wah ini enggak adil ini. Lah kenapa? Kalau adil dibagi rata, gagal paham. Kalau adil dikatakan bagi rata itu gagal paham ya. Bagaimana kok gagal paham? Karena keadilan itu sama-sama diberi sesuai dengan haknya. Itu ingat-ingat baik-baik itu. Biar nanti antum ketika sudah berkeluarga punya anak enggak bingung. Wah, Abi enggak adil lah, kenapa? Oh, Dedek dikasih 10.000, anak cuma dikasih 5.000 misalkan. Paham ya? Jadi keadilan, ingat-ingat ya, keadilan itu bukan dinilai apa? Dinilai dari pemberian yang sama rata. Itu keliru ya. Tapi sama-sama diberi sesuai dengan apa? Kadar dan haknya. Paham belum ini? Sama-sama diberi sesuai dengan kadarnya ya. Contohnya kita punya anak, ada yang besar ada yang kecil, kebutuhannya sama enggak kira-kira? Kebutuhannya sama enggak? Enggak sama. Otomatis kita ngasih yang besar lebih banyak daripada yang kecil, iya enggak? Paham ya? Coba misalkan yang besar dikasih 5.000, yang kecil 5.000, dikasih sama. Padahal kebutuhan yang besar lebih banyak. Enggak mungkin kan? Oleh karena itu keadilan dinilai dengan apa tadi? Sama-sama diberi sesuai dengan apa? Hak dan kadarnya. Ingat itu ya? Bukan sama-sama diberi yang rata gitu. Paham belum? Contohnya orang menikah, punya istri pertama, istri kedua. Istri pertama sudah lama menikahnya, punya anak 10 lah taruhlah. Kemudian dia nikah lagi dengan istri yang kedua, baru nikah, belum punya anak kan? Nah, barakallahu fiikum. Kemudian istri yang pertama rumahnya besar. Istri yang kedua rumahnya RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Rumah sangat sederhana sekali. Paham ya? Kecil itu istilahnya. Karena cocok dengan dia karena belum ada anak. Kalau dia bilang ini enggak adil ini. Jadi dia minta rumah yang besar juga seperti yang istri yang pertama, enggak bisa. Paham ya? Kenapa enggak bisa? Karena keadilan bukan dinilai sama-sama besarnya tadi ya, tapi dinilai dari apa tadi? Sama-sama diberi sesuai dengan hak dan kadarnya. Mahum? Na'am. Jangan sampai keliru ya. Na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Lakin law kana al-waladu mukhalifan li abihi fi din fa innahu la yarithu. Masyaallah. Tapi kalau anak itu berbeda dengan bapaknya pada agamanya, masih berbeda agama dengan bapaknya, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan. Walaupun bapaknya bisa dikatakan apa? 6 miliarder ya istilahnya, atau istilahnya orang banyak hartanya, MM-an enggak sembarangan. Tapi anaknya kafir, enggak dapat apa-apa anaknya. Sebaliknya, nah barakallahu fiikum, kalau seandainya bapaknya kafir, anaknya pun juga enggak dapat dari harta bapaknya. Paham belum maksudnya? Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik ini. Nah, jadi, itu kan bapak kami, walaupun bapak kamu, tapi lihat dulu. Paham ya? Anaknya ini muslim atau tidak? Kita lihat. Liwujudil mani', karena adanya penghalang, wa huwa al-mukhalafah fid din, yaitu penghalang untuk mendapatkan warisan ada di situ, yaitu apa? Berbeda agama. Sudah kita lewati kan? Penghalang-penghalang untuk mendapatkan barakallahu fiikum, penghalang-penghalang yang apa? Yang seorang tidak mendapatkan warisan, apa penghalang-penghalangnya di antaranya? Pertama, ini tadi. Nah, barakallahu fiikum, ikhtilafud din, perbedaan agama. Berarti apa? Antara kekufuran dan murtad itu ya. Yang kedua apa? Ar-rik, perbudakan. Yang ketiga apa? Al-qatl, pembunuhan. Bapaknya kaya dia, anaknya ini ngincar harta bapaknya ini. Enggak sabar anaknya, bapak ini racun. Dibunuh sama anaknya. Pulang kerja disodorkan kopi hitam. Padahal itu apa? Allah Ustaz. Oli itu ya, oli bekas itu campur dengan macam-macam ramu itu dikasihkan. Diminum sama bapaknya, meninggal dunia bapaknya. Masuk dalam kaidah apa kemarin? Naam, ahsan. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang buru-buru ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, malah justru dihukum enggak dapat apa-apa dia. Paham ya? Dia buru-buru pengen cepat-cepat dapat harta warisan bapaknya. Bapaknya dibunuh sama dia, malah enggak dapat. Itu syariat seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Wa qad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yarithul kafir al-muslim wal muslim al-kafir. Orang kafir tidak bisa apa? Nah, barakallahu fikum, memberikan warisan pada muslim, orang muslim juga tidak mewarisi orang kafir. Akhraj al-Bukhari wa Muslim min hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Mahum soal ini ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik biar tidak gagal paham. Jadi kalau sudah transaksi adzan Jumat atau dikumandangkan, enggak boleh dilanjutkan, lanjutkan nanti.
Paham ya? Nah, barakallahu fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Apa? Antum? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Fantashiru. Naam, fantashiru fil ardi. Terus wabtaghu min fadlillah. Syahidnya ini, wabtaghu min fadlillah. Dalam surat Jumat itu ya, apabila sudah salat selesai, salat Jumat selesai, kalian menyebarlah, terserah mau berangkat lagi jual beli enggak masalah. Carilah keutamaan, cari rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ perintahnya perintah apa? Mau berangkat lagi silakan, lanjutkan enggak masalah. Paham maksudnya? Naam. Fin nikah, dalam masalah pernikahan kita lihat contohnya, imra'atun tazawwajat biduni waliyin, fan nikah ghair sahih. Ini penting juga. Seorang wanita, nah barakallahu fikum, dia nikah tanpa wali. Perhatikan baik-baik. Seorang wanita dia nikah tanpa wali, maka nikahnya tidak benar. Seorang wanita nikah tanpa wali, nikahnya tidak benar. Lah terus bagaimana Ustaz kalau enggak punya wali? Sudah disebutkan para ulama menggunakan wali hakim. Wali hakim itu sekarang pihak KUA, kantor urusan agama. Paham ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu ya, kantor urusan agama. Nanti baru dinikahkan di sana. Tapi kalau masih ada wali, jangan. Maksudnya jangan menggunakan pihak lain. Wali itu yang paling utama. Paham ya? La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali. Nah, ini nikahkan diri sendiri dia. Nah, barakallahu fikum, tanpa wali enggak sah nikahnya. Li'anna min syarti sihhatin nikah an yakuna biwaliyin. Karena termasuk salah satu syarat sahnya nikah, pernikahan itu harus dengan wali. Walau tazawwajat biwaliyin, kalau seandainya wanita itu nikah dengan wali, qatammat fihi syurut, sudah sempurna syarat-syaratnya, lakinnaha fil iddah. Ini penting juga nih. Tapi ternyata masih dalam masa iddah, enggak boleh juga. Sabar dulu perempuan itu, kalau masa iddah sabar dulu sampai selesai, masa iddahnya baru nikah. Contohnya apa masa iddahnya? Masa iddahnya suami pertama meninggal dunia, ya enggak? Dia boleh nikah lagi perempuan ini, tapi nunggu dulu masa iddahnya. Nah, berapa masa iddahnya? Abdul Ghafur. Ditinggal mati suaminya, boleh enggak perempuan ini nikah lagi? Boleh, ya? Masa iddahnya kapan? Masa iddahnya berapa? Abdurrahman? 40? 4 bulan? 4 bulan terlalu cepat. Ini agak lama sedikit ini. Apa? Handalah 4 hari 9 bulan. Itu orang mengandung, lain lagi. 9 bulan itu orang mengandung, orang apa? Orang hamil itu dia 9 bulan lahirkan biasanya. Antum 3 bulan. 3 bulan itu masih terlalu cepat juga. Antum berapa? 120 hari 4 bulan. Itu terbentuknya bayi dalam perut ibu. Paham ya? Lain lagi. Ya kan? 120 hari terbentuknya apa? Bayi di perut ibu kan itu. Ya kan, ditiupnya roh malaikat di situ. Lain lagi. Ini masa iddah. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu berapa? Antum ingat enggak? 4 bulan 3 hari. Dikit lagi. Berapa? 4 bulan 10 hari. Dalam ayat ada itu kan? Dalam ayat ada ayatnya apa? Abdurrahman ingat enggak, Man? Arba'at asyhur wa asyra. Paham ya? 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya. Jadi setelah itu nikah silakan itu loh. 4 bulan 10 hari ya. Nah, kalau yang 120 hari tadi terbentuk di dalam perut ibu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau yang apa tadi satunya lagi? Yang 9 bulan tadi hamil, lain lagi. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, semua ada aturannya, ada ukurannya. Kalau 40 hari hamil? Apa? 40 hari apa? Apa? Tahlilan. Wah, itu lain lagi. 40 hari apa biasanya? Perempuan nunggu selama 40 hari. Nifas. Setelah melahirkan itu umumnya seperti itu. Kalau 7 hari haid itu semuanya sudah ada aturannya. Nah, barakallahu fikum. Jangan dicampur-campur ya. Na'am. Kita lihat sini.
Fa inna nikaha la yasih li wujudil mani', maka pernikahan di masa-masa iddah itu enggak dibenarkan karena adanya penghalang tadi itu, masa iddah. Jadi harus segera clear dulu baru nikah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya wal numathil li hadzal asl bi misalin, dan kita mencontohkan dengan barakallahu fikum kaidah ini dengan suatu contoh. Sambungannya ini ya. Sambungannya insyaallah ya. Naam. Bi misalin yastadillu bihi al-labib ala ma wara'ahu. Fa naqul, kita lihat dulu sini. Kita memberikan suatu permisalan dengan pada kaidah ini dengan suatu permisalan yang orang yang memiliki apa? Kecerdasan berdalilkan dengannya. Di balik kaidah tersebut. Fa naqul, kita katakan inna tauhida musmirun likulli khairin fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya namanya tauhid itu membuahkan setiap kebaikan di dunia dan akhirat. Tauhid. Nah, membuahkan apa? Nah, barakallahu fikum, kebaikan dunia dan akhirat. Wa dafi'un likulli syarrin fihima, dan juga sebagai penghalang atau penolak. Nah, barakallahu fikum, yang bisa menghilangkan kejelekan pada dunia dan akhirat. Walakin, ini penting nih. Akan tetapi la tahsul hadil umur illa biistima'i syurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Masyaallah. Akan tetapi yang namanya kebaikan dunia dan akhirat dan hilangnya kejelekan dunia dan akhirat tidak akan terwujudkan kecuali apa? Terpenuhi syarat-syaratnya, terkumpulkan syarat-syaratnya, dan hilang penghalang-penghalangnya. Mahum salam ya. Nah, barakallahu fikum, kalau sudah hilang penghalang-penghalangnya itu baru bisa terpenuhi syarat-syaratnya, baru bisa kita lihat. Fa amma syurutuhu fahiya ala al-qalb wal lisan wal jawarih. Masyaallah. Adapun syarat-syaratnya yang namanya tauhid itu hendaknya apa? Nah, meresap di hati, lisan juga diucapkan, al-jawarih amalan dengan anggota badan. Ya enggak? Qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Ya enggak? Ucapan, keyakinan, amalan. Amma ladhi al-lisan fahiya an-nutqu bit tauhid. Adapun yang ada pada lisan ucapan apa? Ucapan dengan ucapan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah. Paham ya? Kalimat la ilaha illallah. Jadi diucapkan dengan lisan. Paham ya? Nah, itu dikenal dengan kalimat tauhid. Wa jami'u aqwalil khair mutammimatun lahu. Dan seluruh ucapan-ucapan kebaikan penyempurna untuk tauhid tersebut. Paham belum? Diucapkan ya. Naam. Wa amma ladhi 'alal qalb, adapun yang ada dalam hati fahiya iqraruhu, pengakuannya, wa tasdiquhu, pembenarannya, wa mahabbatuhu, dan kecintaannya lit tauhid, terhadap tauhid, wa ahlih, dan juga nah barakallahu fikum pemegang tauhid tersebut. La ilaha illallah, berarti tauhid kalau pemegangnya ini muwahhid. Harus cinta dengan tauhid dan cinta dengan muwahhidun. Naam, ahlut tauhid. Wa bughdhuhu lisyirki wa ahlih, dan bencinya dia kepada kesyirikan dan juga pelakunya. Wa ma'rifatul qalb li ma'na, dan hati ini hendaknya mengetahui maknanya. Jangan cuma mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maknanya apa? Enggak tahu artinya. Jangan. Paham ya? La ilaha illallah, apa maknanya Abdul Ghafur? Naam, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Jadi definisi itu yang benar. Jangan sampai antum masih belajar lama-lama definisi masih tiada Tuhan selain Allah, itu keliru. Kenapa kok tiada Tuhan selain Allah keliru? Karena artinya tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang ada ini Allah itu loh. Paham ya? Padahal memang ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka sembah ada. Tapi berhak atau tidak? Tidak berhak, berarti bukan Allah itu. Paham ya maknanya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Wa yaqinuhu bihi, dan harus meyakini. Setelah mengenal, mengetahui dan hati, diyakini bahwasanya benar-benar apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Wa amma alladhi 'alal jawarih, adapun la barakallahu fikum tauhid berdasarkan jawarih anggota badan, maksudnya bagaimana? Bahwa inqiyaduha lil 'amali bit tauhid, yaitu tunduknya dia, patuhnya dia untuk beramal dengan tauhid. Wa a'maluhu adz-dzahirah wal batinah, dan amalan-amalan dia secara yang nampak maupun yang tersembunyi. Fahadhi syurutuhu, inilah syarat-syaratnya. Tentunya sudah kita lewati kan ini untuk masalah tauhid ini ada satu paket, makna, rukun, syarat. Belum? Makna, rukun, syarat. Ada maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, barakallahu fikum. Rukunnya an-nafyu wal isbat. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum ya. Naam. Ayo.
Maknanya apa tadi? Makna la ilaha illallah apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Rukunnya apa tadi rukunnya? Rukunnya apa tadi? Apa? An-nafyu wal isbat. Syaratnya ada berapa? 8 syarat. Ingat enggak pantunnya antum? Ada yang kurang sedikit kelihatannya. Hah? Sudah Anda tahu maksud antum, cuma ada yang kurang sedikit lafadznya. Coba diperjelas lagi yang keras, antum. Ewa, itu. Mirip ya, cuman ada sesuatu yang kurang tadi. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zidata minha al kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulliha. Ulliha itu ubida artinya. Apa maksudnya ya? Itu syarat-syarat apa? Syarat la ilaha illallah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, amma mawani'uhu wa mufsidatuhu, adapun penghalang-penghalang dan perusak-perusak tauhidnya adalah, kita lihat, fayadiddu hadis syurut, yaitu lawan daripada syarat-syarat ini. Audiddu ba'diha, atau lawan sebagian syarat-syarat ini. Wa jima'ul mawani' annaha, dan terkumpulnya penghalang-penghalang bahwasannya, ya, terkumpulnya bagaimana terkumpulnya penghalang-penghalang tersebut, imma syirkun wa imma bid'atun wa imma ma'siyatun ini. Paham ya? Jadi penghalang-penghalang tauhid enggak sempurna sebabnya karena kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Fasyirku naw'an, syirik itu pun terbagi menjadi dua jenis. Syirik terbagi menjadi dua jenis. Akbar wa asghar, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Nah barakallahu fikum, pastikan Al-Qur'annya di atas ya. Nah barakallahu fikum. Ayo na'am. Kita lihat di sini. Akbar wa asghar. Fasyirkul akbar yamna'uhu wa yubtiluhu bil kulliyah. Syirik besar itu menghalang-halangi tauhid dan membatalkan tauhid secara keseluruhan. Hancur pokoknya. Syirik akbar dengan macam-macam hancur amalannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, syirik akbar dengan macam-macam hancur amalannya kalau terkena syirik akbar tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ayo na'am, ayo 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 na'am, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Artinya apa? Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan akan hancur semua amalan yang mereka lakukan. Dan juga firman yang lainnya, na'am, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dan juga firman yang lainnya dipermisalkan bagai debu yang berterbangan. Awanam, antum, awa, amalan yang tercampur kesyirikan syirik akbar hancur, nggak ada nilainya. Dipermisalkan bagai debu-debu yang berterbangan. Antum lihat terkadang dalam ruangan itu kan ada lubang-lubang kecil, ada sinar matahari, antum lihat ada debu yang berterbangan nggak? Nah seperti itu, nggak ada nilainya sama sekali. Itu amalan yang tercampur dengan syirik akbar tadi, syirik besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ayo, apa yang keras, suaranya yang keras ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Suaranya yang keras ya biar semangat itu ya. Nah barakallahu fikum. Dan kami persembahkan, kami pertunjukkan amalan-amalan yang dulu mereka pernah kerjakan di dunia. Karena terkotori dengan kesyirikan tadi apa? Kami jadikan amal tersebut bagaikan apa? Debu yang
berterbangan, enggak ada nilainya. Allahul musta'an. Seperti itu. Kita lihat, wasyirkul asghar wal bid'ah wa sa'irul ma'asi tunqisuhu bihasabiha. Syirik kecil, kebid'ahan dan seluruh maksiat-maksiat yang ada mengurangi kesempurnaan tauhid sesuai dengan kadarnya. Wala tuziluhu bil kulliyah, dan tidak menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Karena syirik kecil itu menghancurkan amalan yang terkena apa? Kesyirikan itu saja. Syirik kecil di antaranya apa? Antum? Syirik kecil di antaranya apa antum? Antum? Apa? Ar-riya. Nah, dalilnya mana? Apa? Dalilnya mana? Apa? Rasul anhu. Naam, hadis yang sahih. Suatu ketika Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Fasu'il anhu faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan pada kalian itu adalah syirik kecil. Ditanya apa syirik kecil itu? Syirik kecil ada riya. Riya itu apa sih riya itu? Orang ketika batuk keluar riyanya atau bagaimana? Ya kan? Orang batuk itu kan kadang keluar dahaknya, dahak bahasa Jawanya riya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tadi bukan itu yang diinginkan. Riya itu apa definisinya? Awanam. Sudah kita lewati berkali-kali definisi riya antum. Ayo, antum. Antum. Riya. Definisi riya. Nah, itu masuk di antara maknanya. Bahasa Indonesianya, seseorang beramal dengan suatu amalan atau meninggalkan suatu kemaksiatan dalam rangka agar dipuji atau dilihat orang lain. Bahasa Arabnya an ya'malar rajulu amalan au an yatruka amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin nas. Paham ya? An ya'malar rajulu amalan au yatruka barakallahu fikum amalan min ajli an yanzura ilaihin nas. Nah, barakallahu fikum itu kalau definisinya mau dengan bahasa Arab tadi. An ya'mala rajulu amalan aw yatruka amalan min ajli an yanzura ilaihi an-nas. Seseorang melakukan suatu amalan atau meninggalkan suatu amalan tapi dalam rangka agar dilihat oleh manusia, riya. Sedekah biar dilihat, masyaallah sefulan dermawan misalkan, biar dipuji, itu riya. Paham ya? Amalan lain selain riya apa? Sum'ah. Sum'ah itu barakallahu fikum, dia beramal dengan suatu amalan suara atau semisalnya tujuannya biar didengar oleh manusia. Dengan didengar itu akhirnya mengharapkan apa? Pujian. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, juga termasuk syirik asghar. Fa idza fahimta hadza, fahimtan nususa allati fiha. Apabila kau paham pembahasan ini, berarti kamu sudah paham dalil-dalil allati fiha yang terkandung di dalamnya. Anna man ata anna man ata bitauhidi hasala lahu kadza wa dafa'a anhu kadza annahu laysa bimujarradil qaul. Bahwasanya barang siapa yang mendatangkan tauhid, dia akan mendapatkan seperti ini dan akan terhindarkan dari yang seperti ini. Annahu laysa mujarradal qaul, bahwasanya tauhid itu bukan semata-mata apa? Ucapan saja. Jadi ucapan la ilaha illallah itu bukan diharapkan walaupun 1000 kali dia ucapkan dalam satu malam, bayangkan. Nah, barakallahu fikum, biasanya acara apa itu? Tahlilan. Tahlilan kubra itu ya, tahlilan yang besar itu digelar pada tanggal sekian-sekian malam Jumat Kliwon. Malamnya enggak sembarangan, Jumat Kliwon istilah orang Jawa itu ya. Itu nanti mulai dari malam itu, mulai habis Isya, barakallahu fikum, dibagi dua kelompok. Ada yang ashabul yamin, ashabus shimal. Paham ya? Nah, dua kelompok ini nanti ketika masih di malam-malam awal itu mereka masih kompak an-nafy wal isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau udah malam-malam, udah agak malam itu, udah mulai ngantuk-ngantuk itu, yang sini an-nafy, sini isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah malam, udah larut itu mungkin udah dapat sekitar 950 itu. Paham ya? Allah musta'an. Baru mereka nanti apa? Sudah mulai enggak ada nafy, enggak isbat, adanya hu. Huwa. Nah,
pertanyaan sekarang huwa itu apa? Huwa maujud atau huwa ghairu maujud itu? Dia itu siapa dia? Dia ada atau dia enggak ada? Disitulah kejanggalan mereka sebenarnya barakallahu fikum. Tapi sejak awal pun sudah janggal bahwasanya metode atau prinsip atau ritual tersebut enggak ada dalilnya memang. Barakallahu fikum seperti itu, Allah musta'an. Jadi mereka awalnya itu mengawali seperti ini ngawalinya. Anak kasih aja ya. Tapi enggak perlu tak sebutin gerakannya, cuman lafadznya mereka seperti ini. Afdhalul dzikri. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi awalnya ada afdhalul dzikri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Serentak mereka. Allah musta'an. Itu walaupun dibaca 1000 kali pun kalau enggak memahami maknanya, enggak merealisasikan, enggak mewujudkan makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, enggak dianggap. Mohon salah ya. Nasallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.